Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Miss harap kalian masih tetap sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar meskipun dari rumah. Kembali lagi bersama Miss. Kali ini kita akan belajar tematik 4C, tema 3, subtema 2, pembelajaran pertama. Disimak baik-baik ya. Indonesia memiliki beragam hewan dan tumbuhan. Indonesia juga memiliki beberapa hewan langka dan tumbuhan asli Indonesia. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Pernahkah kamu melihat hewan-hewan pada gambar di samping? Jika pernah, di manakah kalian melihat hewan-hewan tersebut? Ya, hewan-hewan tersebut dapat kalian temukan di kebun binatang. Nah, kamu tahu tidak bahwa badak bercula 1, orangutan, penyu hijau, harimau Sumatera, burung cendrawasih, dan komodo merupakan hewan langka. Nah, hewan langka harus kita lestarikan karena hewan langka tersebut sudah jarang ditemukan dan hampir punah. Sekarang bacalah teks mengenai hewan langka berikut. Badak Jawa. Badak Jawa atau badak bercula 1 merupakan salah satu hewan langka di dunia. Badak Jawa memiliki cula dengan panjang sekitar 20-25 cm. Badak Jawa berwarna abu-abu gelap hingga hitam, serta sedikit rambut di telinga dan ekornya. Bagian atas bibir berbentuk runcing yang berfungsi untuk mengambil daun dan ranting. Kini badak Jawa berada di ambang kepunahan. Sekitar 50 ekor badak Jawa hidup di alam liar. Badak Jawa hidup hampir di semua gunung di Jawa Barat. Status badak Jawa di Indonesia dilindungi sejak tahun 1931. Saat ini badak Jawa hanya dapat ditemui di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Pada tahun 1967 sampai dengan 1978, upaya perlindungan badak Jawa diperketat sehingga populasinya meningkat hingga 2 kali lipat. Pada akhir tahun 1970-an, jumlah populasi badak Jawa meningkat sekitar 1% per tahun. Dulu, kasus pemburuan liar menjadi ancaman terbesar kepunahan badak Jawa. Namun, sejak tahun 1990-an, pemburuan liar tidak terjadi lagi karena hukum ditegakkan dengan efektif oleh pihak Taman Nasional. Kini ancaman terbesar bagi populasi badak Jawa adalah berkurangnya keragaman genetis yang disebabkan populasi badak Jawa yang sedikit. Hal ini dapat menurunkan kemampuan spesies dalam menghadapi wabah penyakit atau bencana alam. Ancaman lain bagi populasi badak Jawa adalah berkurangnya lahan sebagai akibat pertumbuhan populasi manusia. Pembukaan hutan untuk pertanian dan penebangan kayu bermunculan di sekitar dan di dalam kawasan lindungan habitat badak Jawa. Nah, selanjutnya kita jawab bersama-sama yuk pertanyaan-pertanyaan berikut yang berdasarkan teks badak Jawa. Nomor 1. Bagaimana ciri-ciri badak Jawa? Kira-kira mana nih jawabannya? Ya, jawabannya adalah badak Jawa mempunyai ciri-ciri yaitu memiliki cula dengan panjang sekitar 20-25 cm. Badak Jawa berwarna abu-abu gelap hingga hitam serta sedikit rambut di telinga dan ekornya. Nomor 2. Mengapa badak Jawa dilindungi? Ayo, siapa yang tahu? Ya, badak Jawa dilindungi karena badak Jawa berada di ambang kepunahan. Lanjut, nomor 3. Kapan badak Jawa mengalami peningkatan populasi? Ayo, kira-kira kapan badak Jawa mengalami peningkatan populasi? Ya, jawabannya adalah
Pada akhir tahun 1970-an, jumlah populasi badak Jawa meningkat sekitar 1% per tahun. Lanjut untuk nomor 4. Apa usaha pemerintah untuk meningkatkan populasi badak Jawa pada saat itu? Ayo, kira-kira apa jawabannya? Ya, dengan menegakkan hukum yang efektif oleh pihak Taman Nasional. Nomor 5. Apa saja usaha yang sebaiknya dilakukan untuk menjaga kelestarian badak Jawa saat ini? Ayo, siapa yang tahu? Ya, dengan membuat suaka marga satwa untuk badak Jawa agar badak Jawa dapat perlindungan maksimal. Kita lanjut untuk nomor 6. Mengapa badak Jawa menjadi kebanggaan bangsa Indonesia? Ya, karena badak Jawa hanya terdapat di Jawa saja dan merupakan hewan asli yang berasal dari Indonesia. Yang terakhir, apa sih keuntungan melestarikan hewan langka? Ayo, siapa yang tahu? Ya, bisa untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah kepunahan. Hewan dan tumbuhan yang perlu dilestarikan agar tidak punah. Keberadaan berbagai jenis hewan dan tumbuhan langka ini semakin memperkaya keragaman hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Oleh karena itu, kita harus melestarikan hewan dan tumbuhan langka tersebut. Salah satu cara untuk melestarikan hewan dan tumbuhan langka adalah dengan mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang hewan dan tumbuhan langka. Sebelum mencari informasi, sebaiknya kamu membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, tentu kalian sudah mempelajari tentang membuat daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan membuatmu lebih mudah mencari informasi dan pertanyaanmu akan lebih terarah. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut merupakan hewan dan tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Kita dapat mencari informasi berdasarkan gambar melalui wawancara dengan membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Gunakan kalimat tanya apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan, dan berapa. Kamu juga dapat menggunakan kata tanya dengan imbuhan kah, misalnya apakah, siapakah, atau kapankah. Yuk kita buat daftar pertanyaan bersama-sama ya. Kita coba dari gambar berikut. Nomor 1. Apa nama hewan pada gambar tersebut? Lalu nomor 2. Dari manakah hewan tersebut berasal? Lalu nomor 3. Bagaimana cara melestarikan hewan tersebut? Nah, itulah beberapa contoh daftar pertanyaan yang dapat kita sampaikan saat melakukan wawancara. Kamu sudah mengetahui beberapa hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Pedulikah kamu terhadap hewan dan tumbuhan langka? Harus ya, karena kewajiban kita terhadap hewan dan tumbuhan langka adalah melestarikannya. Yuk kita ingatkan orang-orang sekitar untuk menyayangi dan melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Kamu dapat mengajak orang lain untuk melestarikan hewan dan tumbuhan langka dengan menggunakan poster. Contohnya sebagai berikut. Nah, tugasnya adalah membuat poster pelestarian hewan atau tumbuhan langka pada buku gambar. Buatlah poster semenarik mungkin dengan menambahkan gambar hewan atau tumbuhan langka yang kamu pilih. Tuliskan kalimat ajakan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan langka tersebut ya. Selamat mengerjakan! Baiklah, Miss akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.